Halo, perkenalkan nama aku Reza Sama Alfaris dari Sastra Indonesia Angkatan 2021. Di Gelanggang 2023, aku menjabat sebagai Ketua Himpunan. Halo, aku Iqbal Agustiana. Aku sebagai Wakil Ketua Himpunan Gelanggang Sastra Indonesia 2023. Halo, aku Firly. Di Gelanggang tahun ini, aku sebagai Sekretaris Umum. Hai, aku Hayan Mauna Syahida dari Sastra Indonesia Angkatan 2021. Aku sebagai Bendahara Umum. Halo, kenalin nama aku Fanin. Aku sebagai Ketua Biro Pengembangan Internal Organisasi. Halo, aku Putra Isyah, tapi biasa dipanggil Ai. Aku di sini sebagai Kepala Departemen KPSDM. Halo, kenalin aku Radia, jabatannya sebagai Kepala Departemen Humas di Gelanggang. Nama aku Vito Arahman dari Departemen Ideologi sebagai Ketua Departemen. Halo, nama gue Sinta, gue dari Departemen Terproduktif di tahun ini, Departemen Medco. Halo, nama aku Kautsar, biasa dipanggil Ucai. Aku Ketua Departemen Minat dan Bakat. Halo semua, kenalin aku Maulida. Di sini aku menjabat sebagai Departemen Kewirausahaan. Alasan aku jadi Kahim, kenapa maju, itu mungkin kalau dibilang terpaksa. Karena mungkin kalau melihat angkatan 2021, itu mau siapa lagi gitu. Tapi seiring berjalannya waktu, jadi Kahim adalah sebuah jalan yang sesuai. Karena saat itu tidak ada yang ingin maju begitu. Akhirnya aku dan Bung Reza sepakat untuk maju. Dan ya, sampai saat ini kita masih bertahan. Alasan aku untuk ikut bergabung di Gelanggang itu karena sebenarnya waktu awal tahun karena aku gabut ya. Terus kebetulan dikasih kepercayaan sama Eza waktu itu. Jadi untuk menambah pengalaman dan juga mendalami skill aku sebagai sekretaris, kebetulan aku juga pengen memiliki arahan kepada ranah sekretaris. Karena pertama dipercaya sama Kahim, terus yang kedua di tahun sebelumnya aku join jadi staf bendahara. Jadi aku pikir dengan pengalaman yang udah aku dapetin di setahun sebelumnya bisa jadi bakal untuk kadep. Sebenarnya Biro Pio ini adalah hal yang baru buat aku, dan aku diajakin sama Iqbal untuk mencoba di posisi ini. Dan menurut aku posisi ini adalah posisi yang penting untuk Gelanggang, jadi aku rasa aku bisa dan memilih posisi ini itu sebagai tantangan baru, dan ya ini adalah keputusan yang tepat buat aku. Sebenarnya karena senang aja sih, karena tahun kemarin juga ikut di periode sebelumnya gitu, dan salah satu organisasi yang paling damai gitu ya, salah satunya Gelanggang sih. Sebenarnya nggak ada kepikiran untuk jadi kepala departemen sebelumnya. Cuman aku mikir apa salahnya untuk ngebantu di rumah sendiri, yaitu di Gelanggang. Jadi pada akhirnya memutuskan untuk yaudah jadi kepala departemen humas untuk bantu humas Gelanggang. Alasan untuk menjadi ketua ideologi sebenarnya ada dua ya. Yang pertama karena aku dari ideologi sebelumnya, jadi aku ada ketertarikan buat melanjutkan tekad ideologi terdahulu. Ditambah lagi alasan kedua yaitu Kahim kita, Bung Reza, yang udah tidak jadi Kahim, dulu meminta kepada aku buat mengisi posisi tersebut. Jadi ya, mau nggak mau sih. Sebenarnya milih jadi kadep itu awalnya nggak milih jadi kadep ya. Jadi awalnya tuh aku menyerahkan diri kepada Reza untuk menjadi staf di Medco, tapi karena sering berjalannya waktu ternyata nggak ada yang daftar, jadi sama Reza ditawarin untuk jadi posisi itu. Awalnya emang nolak, tapi lama-kelamaan berpikiran kalau misalkan sepertinya bisa deh jadi kadep Medco gitu, mungkin jadi kayak bawa suasana baru dan lainnya, karena
emang punya pengalaman sebelumnya di Medfo BEM gitu. Jadi punya pemikiran untuk membawa hal-hal baik yang ada di sana di Medfo Gelanggang tahun ini gitu. Awalnya dipaksa sih sama Eja sama Iqbal, tapi ya udahlah, kita let it chill. Kamu kenapa memilih untuk menjadi kepala departemen? Sebenarnya alasan aku memilih untuk maju menjadi ketua departemen Kuirus ini merupakan tantangan tersendiri bagi aku karena mengingat bahwa departemen Kuirus ini merupakan departemen baru di kabinet tahun ini. Tapi di balik itu semua aku merasa ini merupakan peluang untuk aku tumbuh dan belajar. Jadi aku memutuskan untuk maju menjadi ketua departemen Kuirus tahun ini. Rintangan bukan masalah ya, tapi rintangan atau tantangan banyak yang bikin diri sendiri tertunduk gitu, merenung. Salah satunya itu pas momen ketika adanya konflik dengan Wakahim. Itu momen atau masalah rintangan dan tantangan yang paling besar, di mana kita konflik dengan teman sendiri, sahabat sendiri, atau bahkan keluarga sendiri gitu di Gelanggang. Dan lain-lainnya ya mungkin dengan pihak eksternal yang bikin suasana hati itu down terus gitu. Paling itu sih. Masalahnya ada di diri saya sendiri. Saat itu saya menghilang untuk beberapa lama saat pergantian termin. Dan itu cukup mengganggu stabilitas Gelanggang. Dan ya, ini sangat mengecewakan bagi semua pengurus inti tentunya. Itu sih masalah yang saya hadapi saat di Gelanggang. Masalah terbesar yang kita hadapi di Gelanggang itu, kita pernah hampir menjadi yatim dan kita juga pernah ngalamin satu permasalahan yang kita hadapi, tapi sebenarnya kita nggak tahu itu masalahnya apa. Tiba-tiba kita harus jadi tameng terdepan untuk ngehandle semua itu, dan itu jujur jadi drama yang seru sih sebenarnya. Mungkin untuk masalah terbesar itu pas di tengah tahun. Di tengah tahun itu kita ada masalah internal yang bikin kita diuji banget. Tapi alhamdulillah kita bisa melalui itu. Masalah terbesar ini berkaitan juga dengan fungsi dari Biro Pio, lebih tepatnya masalah yang ada di internal Gelanggang. Banyak masalah antar pengurus dan lebih yang diingat itu saat ada masalah di inti. Itu sih yang dihadapi, bagaimana bisa mempertahankan hubungan dan kerjasama antara inti yang menjadi tantangan buat aku. Kahim kita. Tapi ya overall sudah selesai sih. Masalah terbesar yang pernah dihadapin di Gelanggang sudah hampir nggak punya Wakahim. Jadi ya itulah ceritanya, mungkin udah di-spill sama yang lain. Jadi itu paling berat. Masalah terbesar. Sejauh ini masalah terbesar yang saya hadapi masalah hubungan ya. Enggak, masalah organisasi tidak ada ya yang saya rasakan yang sangat besar gitu, nggak ada yang mengaruhi kinerja atau keberlangsungan sebuah organisasi, apalagi aku kan sebagai ketua departemen, nggak ada lah masalah yang paling terbesar. Let it flow aja teman-teman, seperti kata pepatah Romawi, mens sana el corpore sano. Sama di Kabinet Merah Putih, masalah terbesar adalah kita hampir menjadi yatim. Jadi Iqbal hampir left gitu ya dari kabinet ini, terus ya udah kita semua merasa itu masalah terbesar sih. Masalah terbesar, nggak ada duit buat prokeran. Udah sih itu aja tuh, paling berat banget, nggak ada duit. Masalah terbesar apa sih yang pernah kamu hadapi? Oke, mengingat Departemen Kuaris ini merupakan departemen baru, masalah terbesar yang dihadapi tentunya berkaitan dengan proses pembentukan dan pengimplementasian program-program kerja itu sendiri. Kami, Departemen Kuiros, harus bekerja keras membangun struktur dan sistem yang efektif.
dan keterlibatan seluruh anggota, baik dari Departemen Kuirus maupun Kabinet Merah Putih dalam proses kreatif pembentukan program-program kerja ini menjadi bagian yang paling penting dalam mengatasi masalah ini. Gitu. Kalau dibilang beban, ini beban banget. Beban yang berat dan besar gitu bagi Reza sama Alvaris. Tapi entah mengapa ini cocok dengan diri sendiri dan sesuatu yang bisa dihandle dan diselesaikan gitu. Jadi dibilang beban ya beban, tapi dibilang terlalu berat kah? Ini worth it atau sepadan? Beban saat memang berat banget kerjaannya. Beban saat banyak banget yang harus diurusin. Tapi di balik beban itu aku selalu senang karena gelanggang selalu menghadirkan kesenangan dan kebahagiaan bagi aku. Gelanggang sama sekali bukan beban untuk aku karena aku juga enjoy selama 1 tahun kepengurusan ini dan dikelilingi oleh teman-teman yang juga partner-partner yang support banget satu sama lain. Kalau ditanya beban sih enggak ya, karena di awal aku udah berkomitmen untuk menjalani di gelanggang, jadi menurut aku enggak sih. Kalau ditanya gelanggang beban atau enggak, sebenarnya waktu pertama itu sempat menjadi, ini sepertinya akan jadi beban buat aku, tapi makin kesini dan menjalani amanah itu, aku ngerasa kalau gelanggang itu sebagai tanggung jawab kali ya. Dan sekarang justru menjadi cerita yang pernah aku jalani. Lumayan, tapi bukan beban yang memberatkan banget, cuman beban yang kecil. Enggak sama sekali. Fun banget ada di gelanggang. Gelanggang sangat beban ya sebenarnya. Apalagi ditambah tekanan dari kahim yang banyak permintaan. Tapi sejauh ini sampai demis tidak merasa terbebani ya. Karena ya udah gitu. Pada akhirnya aku juga menjalani program kerja di gelanggang, ya udah nyantai aja. Enggak. Karena anak-anak Medfonya ternyata bisa diatur dan mengerti dengan jobnya masing-masing dan bertanggung jawab atas job tersebut. Ya, karena itu adalah beban yang positif. Gelanggang, beban bagi Anda? Bagi saya, gelanggang ini merupakan beban, tapi dalam sudut pandang yang positif. Beban karena saya memikul tanggung jawab besar sebagai ketua departemen, tapi di sisi lain gelanggang ini memberikan dampak positif karena membuka peluang bagi saya untuk terus tumbuh dan belajar. Banyak kesannya, banyak kesan yang baik selama di gelanggang. Selain berkembang, berproses, dan bertumbuh pada diri sendiri menuju yang lebih baik dan lebih dewasa, aku juga jadi punya relasi yang luas gitu. Dan itu hal yang berkesan banget dan hanya ada di gelanggang mungkin. Dan kalau berbicara tentang gelanggang, bukan cuman relasi aja atau benefit dari organisasi secara umum, tapi khususnya itu banyak gitu. Mungkin akademik pun bagus, bekerja dengan teman dekat gitu. Jadi ada bonding atau keterikatan yang khusus dan spesial gitu, dan itu membuat aku berkesan banget gitu buat jadi kahim atau jadi pengurus di gelanggang, karena ini mengurus rumah sendiri gitu. Hal paling berkesan tentu melewati banyak proker yang begitu luar biasa, dan juga gelanggang mendapatkan gelar dari dekanat sebagai hima terproduktif ya, atau hima teraktif, karena memang banyak begitu programnya. Itu sih paling berkesan. Tapi yang paling ngena di hati aku saat reminiscensi kemarin, itu kayak perpisahan yang bahagia. Hal berkesan di gelanggang bagi aku ibaratnya dalam sepanjang masa kehidupan kuliah aku itu seperti sebuah buku. Lalu gelanggang itu adalah lembaran yang paling memuat banyak warna dalam buku itu bagi aku. Untuk hal berkesan sih
di bendahara sendiri ya. Jadi tuh kan para kadep tuh minta dana tuh kan ke bendahara kan. Jadi di situ hal yang berkesan sih karena terjadi penawaran dana yang karena uang kas yang nggak seberapa tapi untuk memenuhi proker, tapi alhamdulillah semuanya bisa terpenuhi. Banyak banget hal berkesan yang aku dapatin selama di gelanggang, mulai dari memahami ragam karakter, karena di Biropio juga kita dituntut untuk bisa memahami ragam karakter pengurus, dan kita juga harus memahami gimana suasana dan kondisi di internal. Terus aku juga bisa memahami cara berpikir orang, dan yang paling berkesan aku bisa menjalani 1 tahun kepengurusan ini dengan beragam masalah dan beragam kenangan serta beragam suka duka ya bersama gelanggang. Hal berkesan bisa bangun lingkungan yang menyenangkan buat staff sendiri sih terlebih. Tapi semuanya berkesan sih. Hal berkesan yang didapetin di gelanggang itu aku kebagian untuk ngurusin studi banding ke UI. Itu benar-benar berkesan banget karena untuk pertama kalinya bisa kolaborasi sama UI ya. Jadi perintilan-perintilan yang diurusin juga tuh aku langsung yang megang, jadi kayak seru aja gitu. Terus kayak jalan-jalan juga satu kabinet ke Depok naik bus. Pokoknya seru. Hal berkesan, sebenarnya nggak ada yang berkesan banget ya. Paling ya jadi ngurusin proker, apalagi sebagai ketua yang harus ngurus SDM, SDA, SDN 43 Bandung. Ya ngurus-ngurus sumber daya manusia yang beragam, yang kompleks, itu sangat-sangat berkesan sih sebagai ketua ya. Balik lagi untuk hal berkesan tuh lebih ke teman-teman di Medco ya, soalnya beneran sebisa itu untuk menjalankan pekerjaannya masing-masing, meskipun kayak ada kesibukan lain, tapi di saat mereka harus mengerjakan jobnya ya mereka akan mengerjakan itu sesuai dengan waktunya gitu. Gue jadi bisa bisa kenal karakter baru tau nggak, yang harus dipimpin. Dulu gue di SMA cuma ya udah gitu, bocah-bocahan SMA sok-sokan jadi ketua, terus sekarang beneran harus mimpin seseorang yang benar-benar punya pemikirannya sendiri gitu, yang gak bisa digiring sesuka hati. Hal berkesan apa yang telah kamu dapatkan di gelanggang? Mungkin hal berkesan yang saya dapati di gelanggang ini tentu berkaitan dengan pencapaian bersama dalam mengembangkan Departemen Kewirausahaan. Bersama teman-teman seperjuangan saya melihat ide-ide kreatif kami menjadi kenyataan merupakan kebahagiaan tersendiri, dan juga semangat kami dalam membentuk ide-ide kreatif itu menjadi kenyataan membentuk momen-momen berharga dan kenangan atas kisah perjuangan kita selama berproses di gelanggang ini. Pengurus inti yang aku kagumi, aku canda, semuanya aku kagumi karena 10 orang yang membersamai aku selama 1 tahun di Kabinet Merah Putih itu memiliki ciri khas masing-masing dan kesibukan masing-masing, tapi di samping itu tuh mereka punya tanggung jawab dan amanah yang tetap diemban gitu, tidak dilepas, dan aku salut sama mereka. Dan mungkin kelebihan dan kekurangan mereka menjadikan diri aku lebih belajar lagi bagaimana cara pemimpin yang membimbing mereka ke jalan yang benar gitu istilahnya. Dan ya, aku kagum sama 11 orang di Kabinet Merah Putih. Pengurus inti siapa ya? Bung Reza tentu saja, karena kalau nggak ada dia kayaknya aku nggak akan bertahan di gelanggang. Dan juga tentu para kadep yang selalu menguatkan aku untuk tetap bertahan. Pengurus inti yang paling dikagumi itu diri aku sendiri. Pengurus inti yang dikagumi semuanya, karena menurut aku semuanya itu bisa benar-benar menunjukkan komitmennya ada di gelanggang. Semuanya aku kagumi, mulai dari ketua, Eja itu orangnya keren banget dan sabar banget, wakil ketua dan Iqbal itu orang yang berani untuk mengambil keputusan lagi, sekretaris dan bendahara Hayan dan Shirley itu
orangnya selalu gesit dan selalu siap untuk apapun. Ai itu orangnya sangat sangat tepat untuk kaderisasi di gelanggang, dan Radia itu selalu ada inovasi di humas untuk bisa berhubungan sama internal atau eksternal di gelanggang. Terus Vito itu keren untuk ideologi dengan pemikirannya, dan Ucai selalu bisa untuk mengembangkan minat dari warga gelanggang. Selalu ada saja wadahnya. Sinta juga selalu sabar ya sama requestan untuk media informasi gelanggang, dan yang nggak ketinggalan itu Maul, itu keren banget karena walaupun udah jauh tapi masih terus untuk bertanggung jawab di gelanggang. Semuanya aku kagumi karena orang-orang di inti itu menurut aku udah hebat banget. Jujur semuanya, karena kita nggak tahu apa yang ada di belakang yang mereka kerjain gitu ya. Tapi iya sih, semuanya nggak ada yang bener-bener gue kagum banget gitu sama mereka, tapi ya semuanya keren. Mus inti yang dikagumi semuanya, semua inti keren, udah bertahan sampai sejauh ini. Pengurus inti yang dikagumi sebenarnya nggak ada ya. Saya cuma mau bilang saya sendiri yang paling saya kagumi, karena di sini yang ideologi banget tuh saya. Ini pasti pertanyaannya ada karena Reza. dia pengen banget untuk diakui bercanda. Reza sih soalnya kayak jujur gitu ya, Reza tuh bisa dibilang pemimpin yang bagus gitu aja kali ya. Inti, kalau inti karena Eja pengen diakuin, jadi Eja. Pengurus inti yang kamu kagumi siapa sih? Sejujurnya semua pengurus inti saya kagumi karena saya kagum atas seluruh dedikasi pengurus inti yang berjuang dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, yaitu membangun bangga swasta Indonesia menjadi lebih baik. Aku paling kesel kalau ekspektasi aku tidak sesuai dengan yang diekspektasikan. Itu sering terjadi di tiap realisasian program kerja, tiap kegiatan di gelanggang, yang bikin aku tiba-tiba suasana hatinya buruk, dan itu terlihat oleh semua orang. Dan mungkin kenapa ya bisa kesal seperti itu ya, mungkin tidak sesuai berekspektasi terlalu tinggi, dan mungkin tidak sesuai dengan porsinya. Itu yang paling kesal. Gara-gara Kahimnya bad mood, itu benar-benar bikin kesel sih. Tapi kita udah tahu cara menangani hal tersebut ya, jadi ya udahlah. Karena dulu tuh nggak tahu, jadi saat dia bad mood kadang kayak ngapain sih gitu, kenapa juga. Terus telat sih, kadang banyak pengurus inti tuh kalau ada acara telat banget. Staffnya juga itu bikin kesel banget, jadi kita ngaret dan akhirnya acara jadi tertunda. Hal yang paling bikin kesel di gelanggang itu karena mood Kahimnya yang sangat-sangat tidak terduga seperti badai. Keselnya itu karena kan di bendahara sendiri ini tuh kan ngajuin dana gitu kan, jadi kadang lika-liku untuk pengajuan dana itu yang bikin lumayan keselnya. Gara-gara ini orang-orang kadang suka menurun ya semangatnya kalau udah di pertengahan kepengurusan, dan ya aku ngerasa kalau hal itu bisa membuat hambatan ya buat program kerja dan jalannya gelanggang. Kadang sih kesel karena itu, tapi makin kesini makin memahami kalau sebenarnya itu juga tugas Biro Pio untuk bisa mempertahankan dan membuat semangat itu jadi stabil lagi. Kesel gara-gara orang yang datang terlambat. Gue pernah, tapi orang lain, kalau nungguin orang lain jauh lebih kesel sih. Kesel di gelanggang biasanya gara-gara nggak ada sih, fun-fun aja selama di gelanggang, nggak ada yang bikin kesel. Kesel di gelanggang karena tingkat antusias dari warga gelanggang itu sendiri sedikit kurang ya. Udah sedikit terus kurang lagi. Itu jujur bikin kesel sih. Apalagi aku sebagai ketua melihat animo atau flow dari
antusias warga Gelanggang yang sedikit tidak support itu lumayan bikin kesel, tapi ya udahlah, mau gimana lagi. I love Gelanggang. Kesel di Gelanggang nggak sih gara-gara apa? Jujur nggak ada kesel yang besar sih, karena balik lagi teman-temannya bisa kerja sesuai jobnya, terus juga teman-teman yang lain asik, seru. Paling yang kesel-keselnya lebih ke kayak, kenapa sih kahim kita nggak bisa ngobrol? Gitu sih. Kesel di Gelanggang biasanya karena apa? Kalau kesel ya perbedaan pendapat sih, tapi perbedaan pendapatnya itu benar-benar yang jomplang, yang bisa bikin satu konsep itu berubah secara drastis gitu. Tapi ya oke gitu, kesel aja. Pernah kesel di Gelanggang karena apa? Sejujurnya saya sendiri tidak merasa kesal atau kecewa selama berproses di Gelanggang ini, karena setiap situasi baik tantangan maupun hambatan yang dialami menurut saya itu adalah peluang untuk tumbuh dan belajar. Pengalaman di Gelanggang ini saya percaya sebagai proses pembelajaran dan pengembangan diri. Favorit ya? Aku suka semua proker, cuman yang paling berkenang itu studi banding sih ke IKSI UI. Selain jalan-jalan, kita juga mampu belajar dan dapat teman baru, dan ada sebuah ikatan khusus gitu, dimana kita sama-sama himpunan sastra Indonesia, tapi kita berada di budaya yang berbeda gitu. Itu di Depok, kita di Jatinangor gitu. Itu sebuah hal yang bikin aku sadar bahwa ternyata ada kesamaan nih sesama himpunan sastra Indonesia. Dan ya, itu paling terfavorit aku sejauh ini. Kalau favorit, per departemen gak sih? PO, reminiscensi, KPSDM, Mabim, Humas, studi banding tentu saja, ideologi, mimbar puisi, Mikat, Olimpiade Sastra, Kewirus, Gemar, itu lagi Medfo, Asa Bahasa, dan Jendela Linguis. Proker favorit tentunya waktu kita stuban ke UI. Proker favorit sih studi banding ke UI, itu jadi favorit banget. Proker favorit itu proker terakhir dan Biro Pio juga, reminiscensi Gelanggang, karena di sana ngelihat orang-orang udah mulai ngerasa tanggung jawab atau hal-hal yang perlu dikerjain di Gelanggang itu udah bakal dilepas gitu. Jadi tenang gitu ngelihat orang-orang bakal ngelepas tanggung jawab dan ngelepas apa yang harus dikerjain selama setahun kepengurusan kemarin. Mabim. Cepet banget kan, cuma proker gua dong. Studi banding. Proker terfavorit ada dari Festival Arab ya, teman-teman. Saya menyukai proker-proker dari sastra Arab. Tapi kalau dalam Gelanggang, saya suka proker diskusi senja. Proker dari ideologi ada itu, terbaru kemarin. Proker terfavorit, prokernya Medfo kali ya, yang bikin video profil sastra Indonesia, yang bikinnya orang yang di balik layar ini. Olimpiade Sastra, anjas. Kalau proker favorit kamu apa sih? Proker favorit tentu Gemar, yaitu Gelanggang Market, karena dari program ini saya banyak belajar seperti ringan bisnis dan menciptakan strategi bisnis. Selain itu, ini merupakan program pertama Departemen Kewirausahaan sendiri, jadi punya tempat tersendiri di hari raya, dan momen-momen berharga selama berada di himpunan ini menjadi momen-momen yang selalu akan dikenang. Kalau staf favorit tentu banyak ya. Ya, aku suka semuanya sih. Tiap departemen ada, dan aku suka staf yang dia memiliki dedikasi, dia memiliki kemauan, dan kalau ada permintaan khusus itu selalu dilaksanakan dan dijalankan dengan benar. Pun dia kalau menyadari ada hal yang salah dan hal yang kurang, dia akan berbicara bahwa sebaiknya ini gini-gini, dan itu
banyak terjadi lah di seluruh staf departemen. Dan yang paling kesel, aku nggak bisa nyebutin satu-satu, tapi kriterianya sama, yaitu menghilang, ngeghosting. Itu yang bikin aku kesel. Staf terfavorit. Aduh, ini agak susah sih. Staf favorit aku ada di Medfo sebenarnya, tapi nggak akan aku sebutin. Dan staf yang bikin aku kesel ada di Mikat. Staf terfavorit dan yang paling ngeselin di biro aku sendiri itu kan sebenarnya kita ada 3 staf ya. Nah, anak dua-dua tuh mereka favorit aku karena mereka nggak banyak ngeluh. Sementara yang paling nyebelin itu ada Anggita, dia banyak misuh-misuh, jadi aku sebel sama dia. Kebetulan staff aku kan cuma 2, jadi dua-duanya itu kadang bikin kesel karena slow responnya, tapi mereka juga benar-benar ngebantu aku banget. Staf terfavorit dan staf bikin kesel. Terfavorit dulu staf Biro Pio semuanya, dan staf yang aku dampingin departemennya. Ada KPSDM, kewirausahaan, dan sekretaris bendahara juga, karena aku ngelihat kinerja dari seluruhnya secara langsung. Dan staf terkesel, sebenarnya aku nggak ada yang stuck banget untuk kesel, tapi aku ngerasa kalau staf jadi kesel ketika mereka menganggap kerja mereka itu adalah hal yang gampang gitu, menggampangkan kerjaan. Staf terbikin kesel dulu, Talita. Kalau favorit, jujur semuanya favorit sih, terlebih staf saya sendiri gitu. Staf humas 15-15-nya nggak ada yang bikin kesel, dan 15-15 itu semuanya favorit. Staf terfavorit itu ada di departemen ideologi, ada Azam. Staf paling nyebelin tuh Azam juga. Jadi Abdullah Azam. Staf terfavorit, semua staf Medfo favorit, tapi ada satu yang bikin kesel yang di belakang layar ini, Fajri. Dia tuh selalu menghilang gitu ya, kalau rapat ngilang, kalau apa ngilang, tapi di saat kita butuh dia datang. Jadi dia tuh tahu kalau misalkan dia itu nggak butuh gelanggang, tapi gelanggang butuh dia. Emang. Kalau staf terfavorit itu nggak ada, karena semuanya terfavorit ya, anak-anak Mikat. Itu staf anak Mikat ya, bukan keseluruhan, jadi Mikat aja, yang lain nggak diajak. Terus kalau yang ngeselin, Biu, kemana lu anjing? Dikat ya anjing. Kalau staf favorit dan staf yang bikin kesel, menurut kamu siapa sih? Untuk staf favorit tentu teman-teman seperjuangan saya yang membangun departemen kewirausahaan seperti Isna dan Apri. Apresiasi sebesar-besarnya saya berikan kepada mereka yang telah mau menerima dan mengembang tanggung jawab ini bersama. Tidak ada staf yang membuat saya kesal karena teman-teman kewirausahaan telah berkontribusi secara aktif dan positif. Mungkin menjadi pengurus gelanggang itu sebuah kesempatan yang nggak akan bisa terulang, yang nggak bisa dinanti-nanti, dan cuman bisa dilaksanakan ketika kamu memiliki kemauan walaupun cuma 1% gitu. Dan jadi pengurus gelanggang itu manfaatnya banyak banget. Walaupun di himpunan itu sering dipandang rendah karena itu cuman himpunan lah, cuman di prodi doang, relasinya nggak ada. Tapi faktanya kesan-kesannya tuh banyak karena relasi itu terbuka dengan luas, apalagi nyambung dengan jurusan kita, keilmuan kita yaitu sastra Indonesia. Jadi banyak relasi yang berkaitan dengan dunia bahasa dan sastra gitu. Dan mungkin tahun ini gelanggang memiliki banyak perkembangan yang signifikan, banyak sekali perubahan-perubahan, inovasi baru yang menjadikan gelanggang sebagai himpunan teraktif di Fakultas Ilmu Budaya Unpad. Dan pesannya untuk kabinet selanjutnya, tetap
belajar, belajar, belajar guna menjadikan gelanggang yang tetap gemilang gitu. Semoga kepengurusan selanjutnya dapat memberikan keberlanjutan bagi warga Gelanggang, dapat meningkatkan kualitas Gelanggang maupun prodi sastra Indonesia lebih baik lagi, dan dapat mengangkat derajat Gelanggang dibanding hima-hima lain di Unpad. Aku berharap mereka bisa membawa Gelanggang jauh menjadi versi yang lebih baik dari sebelumnya. Harapan untuk pengurus Gelanggang selanjutnya semoga semakin solid ya, prokernya juga makin lancar dan sukses aja sih. Pertahankan apa yang udah kami coba bangun di Gelanggang saat ini, dan pertahankan nama baik Gelanggang, sama kerjanya dari hati dengan tulus, karena kalau kerjanya dari hati insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Harapannya semoga bisa membawa nama baik Gelanggang. Menjaga aja deh. Harapannya khususnya buat Departemen Humas, perbanyak lagi relasi ke eksternal gitu, jangan di internalnya aja. Buat studi banding kedepannya mungkin bisa ke univ-univ di luar Pulau Jawa gitu, siapa tahu ya, ke Bali atau kemana. Terus pokoknya tetap berdedikasi tinggi untuk Gelanggang. Sebenarnya nggak banyak sih yang aku dapetin selama satu periode di ideologi sebagai ketua. Aku cuma pesen kalau misalnya mau bikin kegiatan, bikin program kerja, atau bikin apapun itu yang melibatkan audiens, jangan terpaku pada banyak atau dikitnya audiens. Kita lebih fokus ke substansi atau esensi kita menjalankan kegiatan tersebut gitu. Jadi mau audiens mau banyak mau dikit, yang penting tekad kita dan apa sih yang ingin kita capai dari ngejalanin kegiatan tersebut. Harapannya semoga ideologi maksudnya tetap ada dan berlipat ganda seperti kata Munir. I love Munir. Udah sih itu aja. Harapan buat pengurus selanjutnya lebih ke semoga mereka bisa menjalankan amanahnya, menjalankan mungkin dibilangnya di tahun ini udah bagus gitu ya, tapi semoga mereka bisa memperbagus lagi ke depannya, jadi gak stuck di sini-sini aja atau nggak menurun, tapi seenggaknya stabil dan meningkat lah gitu. Terus terutama di Medfonya pengennya sih menjalankan struktur yang udah ada gitu, dan kalau bisa diperbaiki lebih bagus lagi ya bisa diperbaiki gitu sih. Harapan kepengurusan selanjutnya ya semoga bisa menjaga apa yang udah diadakan di kepengurusan saat ini dan bisa mengembangkan apa yang sebelumnya tidak ada. Apa harapan kamu untuk kepengurusan Gelanggang di tahun selanjutnya? Harapannya mungkin semangat dan prestasi yang telah dicapai di kabinet tahun ini dapat terus ditingkatkan demi kesuksesan bersama, yaitu membangun Gelanggang Sastra Indonesia menjadi lebih baik lagi. Semoga Departemen Kewirausahaan dapat terus berkembang dari tahun ke tahun. Gelanggang dalam satu kata, rumah. Gelanggang dalam satu kata, kuat. Gelanggang dalam satu kata itu adalah kita. Gelanggang dalam satu kata, ruang. Gelanggang dalam satu kata, cerita. Keren. Gelanggang dalam satu kata, mantap. Gelanggang dalam satu kata, boleh bahasa asing kan? Bahasa Inggris ya. Magnificent. Rumah. Lampu. Terakhir, Gelanggang dalam satu kata.